wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat. Jangan sampai ibu nanti mendengar ada yang tidak semangat ya. Sebelumnya, mari kita tata niat kita terlebih dahulu. Kita di sini untuk sama-sama belajar dan mencari ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, anak-anak, untuk kelancaran kita dalam pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri? Izinkan di sini Ibu akan berkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Erma Pertiwi. Kalian bisa panggil Ibu, Ibu Tiwi. Tempat tanggal lahir Ibu, Bondowoso, 5 Oktober 1998. Alamat Ibu di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Ibu adalah mahasiswa dari IAIN Jember. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu harap tadi kalian sudah membantu orang tua kalian seperti menyapu, mengepel, membersihkan tempat tidur, dan membereskan barang-barang yang tergeletak di lantai. Karena kita sebagai anak harus meringankan beban orang tua dan membantu orang tua. Ibu juga berpesan kepada kalian di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, untuk terus tetap memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan juga tetap menjaga jarak. Nah, sebelum masuk ke tema hari ini, Ibu harap kalian tadi malam sudah membaca buku terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, tema hari ini adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Adapun bab yang kita bahas hari ini adalah mobilitas sosial. Ada yang tahu kira-kira mobilitas sosial itu apa? Kalau yang sudah membaca buku pastinya tahu. Nah, sudah siap ya belajar hari ini? Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan contoh mobilitas sosial. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Keragaman masyarakat yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, keragaman masyarakat Indonesia melahirkan berbagai budaya dan yang memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi. Interaksi dari keragaman masyarakat Indonesia ini yang melahirkan inovasi budaya. Nah, tetapi perlu diingat, keragaman masyarakat Indonesia tidak hanya dalam hal etnis saja, tapi ada juga faktor-faktor lain seperti agama, budaya, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Nah, kalian di luar sana pasti pernah menemukan berbagai profesi, bukan? Contohnya seperti buruh dan majikan, guru dan kepala sekolah, atau karyawan dan pimpinan. Ya kan? Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan contoh dari mobilitas sosial. Coba kalian simak video berikut ini. Kita simak kisah singkat berikut ini. Kesuksesan Mas'ud. Mas'ud seorang anak petani miskin, tinggal di desa kecil. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan sampai SMP saja. Namun, cita-citanya ingin sekolah lebih tinggi, sehingga Mas'ud bersama temannya pergi ke kota.
Di kota pagi hari Mas'ud berjualan koran, siang harinya Mas'ud bersekolah. Dengan menjual koran, Mas'ud berhasil membiayai pendidikannya hingga lulus perguruan tinggi. Setelah lulus, Mas'ud membuka kios penjualan koran dan majalah. Usaha Mas'ud semakin maju, kios berkembang menjadi toko buku. Kini Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang sangat besar. Mas'ud telah menjadi pengusaha yang sukses, menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Ini semua akibat dari kegigihan dan kerja kerasnya. Setelah kalian menyimak dari kisah kesuksesan Mas'ud, ini merupakan contoh mobilitas sosial. Nah, dari cerita yang tadi kita simak, merupakan contoh dari mobilitas sosial. Nah, anak-anak, apabila kalian ada yang mengalami situasi yang sama seperti Mas'ud, semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua agar kita bisa memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk belajar. Nah, anak-anak, kemudian mobilitas itu apa sih? Mobilitas berasal dari bahasa Latin yang artinya mobiles. Dapat diartikan mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sosial dari istilah tersebut dapat juga diartikan seseorang atau sekelompok orang dalam kelompok sosial. Nah, ada yang bisa menyimpulkan mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, jadi mobilitas sosial itu bisa juga pergerakan sosial ke atas atau ke bawah. Nah, seperti contoh yang lain, misalnya ada seorang pegawai rendahan yang kemudian berpindah profesi menjadi pedagang dan akhirnya sukses dan menjadi pengusaha. Nah, itu merupakan contoh dari mobilitas sosial. Ada lagi contoh misalnya ada pengusaha sukses, pengusaha batubara. Kemudian ia bangkrut dan menjadi pedagang biasa. Nah, itu juga merupakan contoh dari mobilitas sosial. Nah, anak, untuk tugas hari ini, kalian silahkan tulis di buku tugas kalian, mencari 6 tetanggamu yang mengalami mobilitas sosial yang sudah tadi kita pelajari. Kemudian, tuliskan bagaimana proses mobilitas sosial tersebut. Nah, besok kita akan membahas bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, anak-anak, sudah selesai pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu berpesan kepada kalian untuk terus tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker pada saat keluar rumah, dan juga untuk tetap menjaga jarak. Nah, sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan untuk hari ini. Semoga kita esok bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.